Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rayu Amalia di channel Ayu Mengajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aset sistem komputer. Tapi sebelum kita memulai materi kali ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Sistem komputer tidak hanya berupa unit mesin komputer. Sistem komputer melibatkan hardware dan software yang saling terkait. Pemahaman mengenai keterkaitan antara elemen sistem komputer, peranan dan fungsi masing-masing elemen akan membantu dalam pengelolaan aset tersebut. Nah, saat ini komputer merupakan benda yang umum kita temui, terutama di lingkungan perkantoran, bisnis, dan sekolah. Apa yang kita sebut sebagai komputer sebenarnya terdiri atas sekumpulan alat-alat yang membentuk satu sistem yang saling menunjang. Secara sistematis, sistem komputer dapat digambarkan menjadi elemen-elemen seperti pada gambar berikut ini. Karena satu unit komputer sebenarnya terdiri atas beberapa elemen, maka akan lebih tepat jika disebut dengan sistem komputer. Jika dikaitkan antar berbagai elemen, maka sistem komputer dapat didefinisikan sebagai suatu unit fungsional yang terdiri atas satu atau lebih komputer dan sekumpulan software yang menggunakan storage atau penyimpanan untuk menyimpan semua atau sebagian program dan data yang diperlukan. Untuk menjalankan program tersebut, menjalankan perintah yang ditentukan oleh user, dan melakukan manipulasi dasar sesuai dengan keinginan si user, meliputi operasional, operasi aritmatika, dan logika. Sebagai sebuah sistem, elemen-elemen komputer memiliki fungsi dan peranan masing-masing secara fungsional. Sebuah unit komputer dapat dibagi menjadi struktur sebagai berikut ini. Yang pertama, piranti atau device masukan dan keluaran, atau lebih sering kita kenal dengan input atau output. Yang kedua, adanya CPU, yaitu Central Processing Unit. Yang ketiga, adanya memori. Memori ini biasanya dikenal sebagai bus, yaitu sebagai jalur transmisi antar berbagai fungsi. Kita akan membahas tentang CPU terlebih dahulu. CPU merupakan otak dari komputer, dan apa yang kita kenal sehari-hari sebagai CPU dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Control Unit dan Arithmetic Logic Unit, atau lebih dikenal dengan singkatan ALU. Yang keduanya dilengkapi dengan register, yaitu area penyimpanan dengan kecepatan yang tinggi. Semua bagian tersebut terhubung melalui sebuah jalur komunikasi elektronik yang disebut dengan bus. Control Unit bekerja sebagai pengontrol bagian eksekusi perintah yang dilakukan oleh ALU, sedangkan ALU berperan sebagai pusat pengolah data dan proses instruksi. Yang kedua, memori. Memori dapat dibagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah secara sementara waktu. Dan ROM, yaitu Read Only Memory, merupakan memori yang hanya bisa dibaca dan digunakan sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Lanjut, yang ketiga adalah bus. Bus merupakan jalur lalu lintas data secara elektronik di dalam komputer. Secara fungsional, bus dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu address bus, data bus, dan control bus. Address bus sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Melalui bus ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 16, 24, atau 32 jalur paralel. Sedangkan data bus merupakan jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Pada satu saat tertentu, masing-masing salurannya hanya dapat membawa satu bit data, sehingga jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, control bus. Control bus merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Control bus dapat terdiri dari atas 4-10 jalur paralel. Input device atau seringkali dikenal dengan alat masukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data ataupun perintah ke dalam komputer. Untuk beberapa alat input device ini, misalnya seperti keyboard, pointing device, mouse, trackball, joystick, touchpad, microphone, digital kamera, dan lain sebagainya. Secondary storage adalah peralatan yang dapat menyimpan data informasi dan program secara permanen. Beberapa jenis secondary storage, misalnya seperti magnetic disk, floppy disk, hard disk, atau lebih dikenal sekarang adanya flash disk, ada CD-ROM, CD-RW, dan lain sebagainya.
Nah, saat ini komputer terdapat dalam berbagai jenis dan ukuran disesuaikan dengan penggunaannya. Berbagai jenis komputer tadi secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mainframe komputer, merupakan komputer besar dengan kapasitas memori yang sangat besar dan kemampuan pemrosesan yang sangat tinggi. Yang kedua ada mid-range. Mid-range komputer merupakan komputer yang berukuran sedang dengan kemampuan di bawah mainframe komputer. Biasanya digunakan untuk melayani ratusan orang dalam waktu yang sama. Dan terakhir adanya server. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan servis tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Servis didukung dengan berbagai prosesor yang bersifat secara scalable dan RAM yang juga cukup besar, dan dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem komputer atau jaringan. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang aset data komputer. Kalau masih ada yang belum jelas, kalian boleh langsung menghubungi saya via email ya. Silahkan dicatat dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa dengan pertemuan berikutnya. Bye-bye.